Shalom, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah PA pada petang hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa kami yang surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan pada petang hari ini. Kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online pemahaman Alkitab, membahas di Amsal pasal yang 21 ayat pertama sampai dengan 15. Kami mohon pimpinan Kau Tuhan dalam pembelajaran kami ini, supaya kami boleh makin mengerti akan kehendak rencana Kau, dan kami boleh makin mengerti Tuhan akan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami melalui kitab Amsal ini. Kami mengetahui Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, seringkali kami tidak mengerti apa yang terjadi, tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, tapi biarlah Tuhan melalui pembelajaran ini kami boleh ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang sudah Kau siapkan bagi kami, jalan keselamatan kami. Pimpinlah acara ini dari awal hingga akhir. Kau mau urapi, baik hamba akan menyampaikan warta firman, demikian juga untuk semua pendengar dan yang akan mengikuti pelajaran Alkitab pada petang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini kita akan kembali ya untuk membahas tema di Amsal pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, temanya hari ini adalah semua perbuatan benar di mata pelaku, tetapi Tuhan menilai hati. Ya, jadi yang dimasukkan sini, orang itu merasa benar kalau dia melakukan satu perbuatan, tetapi Tuhan itu yang menilai hati yang tidak diketahui oleh sesama manusia, ya, karena Tuhan itu bisa menyelidik hati. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada Jumat-Jumat yang lalu, bahasan kita di perikop ini itu termasuk dalam perikop besar Amsal 10 ayat yang pertama sampai dengan Amsal 22 ayat yang ke-16. Itu berisi kumpulan ucapan Salomo. Ya. Ini ada dua bagian besar, yaitu Amsal 10 ayat pertama sampai dengan pasal 15 ayat 33. Itu merupakan satu koleksi antitesis, ya, diperbandingkan baik benar, ya, sesuatu yang berlawanan, antitesis. Sedangkan bahasan kita pada petang hari ini itu termasuk di bagian yang kedua, yaitu Amsal 16 ayat 1 sampai dengan 22 ayat yang ke-16, merupakan satu koleksi kerajaan. Ya. Mari kita akan mulai membaca bacaan kita di Amsal pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, ya. Demikianlah firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa.
rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Melalui bacaan yang sudah kita baca tadi, ya sepintas kita akan mengetahui bagaimana dan seberapa banyak kita akan menggali ya, Amsal dari Fatsal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan 15 ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita mulai melihat ya adanya capres yang mulai dimunculkan ke permukaan ya oleh partai politik. Satu demi satu mulai muncul, mulai ada polemik juga di situ ya. Mulai ada dukung mendukung. Ya, ada yang begitu dimuncul ada yang mendukung ya, begitu dimunculkan ada pengurus partai yang mundur ya, tidak setuju. Nah, ini satu dinamika perpolitikan yang biasa ya, sudah biasa, selalu ada yang pro dan kontra. Yang mendukung selalu membeberkan prestasi dari capres yang didukung. Sedangkan yang tidak mendukung atau menolak, itu apa yang dilakukan? Membeberkan kebobrokannya, ya, membeberkan kelemahan-kelemahan dari capres tersebut. Memang kalau kita melihat ya jadwal pemilu itu masih 2024, ya. Namun kita melihat bahwa pemanasan mesin partai ini sudah mulai terasa saat ini, ya. Sudah mulai saat ini sudah mulai terasa, ya. Ada beberapa itu yang dicalonkan di situ ya, dimunculkan di situ. Ini belum pasti ya. Ini cuma satu perkiraan, satu dugaan ya dari para analis politik. Kira-kira ini loh pasangannya akan muncul seperti ini, tapi ini belum pasti saya katakan ya, masih dinamikanya itu masih akan terus berlanjut ya. Namun apa kata Amsal mengenai pemimpin ya? Kalau kita baca di Amsal Fatsal yang ke-21 yang pertama dikatakan, sama seperti Tuhan mengatur
air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Ya. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Ya, kalau kita baca selalu ada kata-kata raja di sini, ya ini karena memang ini Mazmur kerajaan. Ya. Sekitar 3000 tahun yang lalu hikmat Tuhan itu sudah diajarkan bahwa Tuhanlah yang membimbing pikiran raja yang saleh, ya, agar mereka itu memerintah, menghakimi, mengatur kerajaan agar rakyatnya menjadi makmur. Ya, digambarkan seperti aliran sungai yang mengalir, ya, mengikuti hukum gravitasi, yakni air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, ya, dari pegunungan menuju ke laut. Ya, itulah hukum alamnya seperti itu. Demikian juga pada perjanjian baru, ya, di ayat perjanjian baru juga disebutkan bahwa pemimpin itu yang menentukan siapa? Adalah Tuhan, ya. Pemimpin itu yang menentukan adalah Tuhan. Ya. Kita coba lihat dari Roma pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, setiap orang haruslah taat kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Ya. Jadi dikatakan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah, karena tidak ada satu pemerintah pun yang dikatakan di sini yang tidak mendapatkan satu kekuasaan dari Allah. Bahkan pemerintah sekarang ini pun dikatakan itu menjalankan kekuasaan atas perintah Allah. Ya. Kemudian disambung pada ayat yang kedua dikatakan di situ bahwa perbuatan, saya ulangi ya, setiap perbuatan orang itu mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksudnya. Jadi jelas dikatakan sini, tiap-tiap orang itu dalam bertindak atau berbuat, ya, itu selalu melihat bahwa benar dalam pandangannya sendiri. Ya. Tapi dikatakan sini Tuhan yang menilai isi hati atau maksudnya. Ya, ini saya tampilkan satu gambar di sini. Ada yang tahu siapa ini? Dia ini adalah juara tinju kelas berat saat ini, ya, memegang juara versi WBA, IBF, dan WBO. Ya, kita lihat di situ. Ya, mungkin dia tidak sepopuler ya seperti Mike Tyson, Evander Holyfield, dan yang lain-lainnya ya. Dia ini adalah Alexander Usyk dari Ukraina. Ya. Dia memiliki satu rekor pertandingan yang cukup bagus, yaitu menang 20 kali, ya, dan tidak pernah kalah. 13 diantaranya dengan knockout, ya, atau KO, ya. Dia ini memiliki seorang pelatih yang bernama Yuri Kasenko, ya, warga negara Ukraina, dia tinggal di Kiev, ya, yang melatih mulai tahun 2018 sampai sekarang, ya. Kita lihat posturnya kecil, posturnya lebih pendek, ya. Nah, kalau kita adu semuanya, ya, mereka bertanding antara pelatih dengan petinju juara dunia ini, kira-kira yang menang yang mana? Yang pasti menang siapa? Ya, betul ya. Jawabannya pasti yang menang ini adalah petinjunya.
Alexander tadi ini pasti menang. Ya, karena apa? Ya, dari perawakannya, dari usia, dari kekuatannya, dia jauh lebih bagus. Ya. Tapi kenapa sih kok juara sudah juara dunia masih perlu seorang pelatih? Ya. Karena pelatih inilah yang bisa melihat kelemahan dari Alexander ini dan memperbaiki serta memberikan petunjuk-petunjuk ya bagaimana cara mengalahkan lawannya yang akan dihadapi ini, bagaimana caranya ini akan diberitahu oleh pelatihnya. Nah, walaupun saya katakan tadi seorang pelatih ini mungkin tidak seimbang dengan apa ini, dengan uh, pelatihnya dengan yang dilatih tidak seimbang, tetapi seorang juara dunia masih tetap membutuhkan ya seorang pelatih yang bisa melihat dirinya sendiri. Kenapa dia nggak bisa melihat dirinya sendiri? Maka dalam Amsal tadi dikatakan setiap orang mungkin ya baik dalam pandangannya sendiri. Ya. Tapi dia tidak bisa menilai kelemahannya, tidak bisa tahu ya. Katakan bahwa Tuhan itu yang menyelidik hati kita ya. Jadi wajar kalau orang bertindak itu menurut apa yang baik dalam pandangannya sendiri. Ya. Tapi Amsal ini menasihatkan sebelum bertindak mintalah petunjuk dari Allah. Apa yang selaras dengan kehendaknya? Ya. Ataukah kita akan melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi ambisi kita pribadi? Ya. Tuhan yang mampu menyelidiki batin kita itu tahu rencana kita. Apakah rencana ini akan menuju jalan kesuksesan, ataukah rencana ini menuju jalan kegagalan. Ya, jadi jangan mengandalkan kemampuan berpikir manusia, mengandalkan otak kita sendiri, tapi pekalah akan suara Tuhan yang menuntun, membimbing, dan mengarahkan ke jalan yang lurus. Ya. Sekarang kita akan melihat ya di ayat-ayat berikutnya ini ada hal-hal perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Apa saja sih perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan itu? Ya. Kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, ya di situ dikatakan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu perbuatan yang adil dan benar. Itu lebih menyenangkan Tuhan daripada segala persembahan. Ya, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya. Jadi Tuhan itu lebih berkenan, lebih senang akan perbuatan yang adil dan benar. Ya, itu dikatakan pada ayat yang ketiga tadi. Nah, kalau kita ibaratkan kita sebagai orang tua, kalau disuruh memilih, tentu kita akan menyayangi semua anak-anak kita ini dengan kasih sayang yang sama, ya. Tapi kalau disuruh memilih seandainya, ya, mana anak kita yang lebih menyenangkan hati kita? Anak yang melakukan semua nasihat dari kita, taat, mengikuti perbuatannya itu sesuai dengan apa yang kita nasihatkan, kita didik sejak kecil, ya. Ini pilihan yang pertama. Anak yang kedua ini anak yang rajin memberikan hadiah-hadiah, memberikan uang kepada orang tuanya, tapi dia suka bantah. Dia tidak mengikuti apa yang sudah dinasihatkan dari orang tuanya. Bantah terus. Ya. Tapi dia senang ngasih hadiah-hadiah. Kira-kira kita sebagai orang tua, kita lebih berkenan yang mana? Lebih senang kepada anak yang mana? Bukan pilih kasih ya, tapi kira-kira hati kita lebih senang yang mana? Anak yang nurut, anak yang taat, anak yang melakukan apa yang kita nasihatkan, ya. Ataukah anak yang suka memberi pemberian tapi suka bantah? Enggak.
jalan maunya sendiri, ya, semau gue, ya, istilahnya gitu. Tentu jujur, ya, kalau saya itu lebih senang pada anak yang taat. Bukan berarti kita benci pada anak yang tidak taat, ya, yang bantah-bantah, bukan seperti itu. Saya katakan sekali lagi. Karena apa? Orang tua itu akan bangga, ya, kalau anaknya ini bisa berhasil dalam pekerjaannya, di dalam studinya, ya, mencapai satu prestasi. Orang tua itu bisa bangga, bisa senang, ya. Karena apa? Seakan-akan orang tua ini merasa ikut sukses, ya, sudah berhasil mendidik anak ini menjadi orang yang eh, bisa mandiri, ya. Nah, demikian juga gambaran sikap kita kepada Tuhan, ya. Kalau kita itu taat kepada Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, menjadi tujuan dalam hidup kita, maka dikatakan kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan Tuhan itu lebih senang kalau kita tuh mau berbuat sesuatu yang benar, sesuatu yang adil. Kita mencerminkan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bukan persembahan yang diutamakan. Memang pada zaman itu, ya, sesuai dengan pandangan zaman itu, bahwa semakin banyak persembahan yang dipersembahkan kepada Allah, ya, Allah dalam huruf kecil atau ilah, ya, itu akan menghapuskan banyak dosa, atau kepada dewa-dewa, ya. Semakin banyak mempersembahkan, semakin banyak dosa yang dihapuskan, ya. Penulis Amsal ini memberikan satu hikmat bahwa perbuatan yang mencerminkan sifat ilahilah yang menyenangkan hati Tuhan, seperti bersikap adil dan bertindak benar, ya. Berikutnya kita akan membaca pada ayat yang kelima, yaitu satu tindakan benar yang lain yang bisa menyenangkan hati Allah, ya. Kita akan baca di situ, yaitu rajin pada ayat yang kelima ini. Rencana orang rajin itu membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Ya, jelas kita melihat situ, ya. Orang yang rajin itu akan membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Ada pepatah dikatakan, rajin pangkal pandai, ya. Dan orang pandai itu biasanya peluang keberhasilannya untuk menjadi sukses, ya, itu lebih tinggi, ya, saya katakan lebih tinggi, ya. Sesuai dengan ayat yang kelima ini, ya, rencana orang yang rajin akan membuat dalam kehidupan yang berkelimpahan, karena dia rencanakan baik-baik, ya, rencanakan baik-baik. Nah, orang yang rajin itu selalu membuat rencana sebelum melakukan sesuatu. Sedangkan orang yang tergesa-gesa artinya apa? Tidak ada persiapan, tidak membuat rencana. Tidak ada rencana yang matang, semuanya tergesa-gesa, semuanya secara mendadak. Itu akan mengalami banyak kegagalan dalam pekerjaannya, sehingga dia akan mengalami banyak kerugian. Nah, kalau banyak kerugian, akhirnya dia akan hidup dalam kekurangan. Ini nasihat yang baik kalau kita mau berhasil, ya, kalau kita mau apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan hasil maksimal, rencanakan dengan matang, dikatakan situ, ya. Kemudian perbuatan baik apalagi yang menyenangkan hati Tuhan, dikatakan sini adalah dalam ayat 8, jujur, ya. Orang yang bersalah itu berliku-liku jalannya. Orang yang baik selalu jujur hidupnya. Jelas, ya, dikatakan di sini dalam terjemahan
baru dikatakan berliku-liku jalan si penipu, yaitu jalannya belok-belok situ. Tetapi orang yang jujur itu lurus perbuatannya. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan hidup yang nyaman, yang bahagia bagi kita, ya, dikatakan hiduplah yang jujur. Ya. Kalau orang yang punya salah itu pasti bulat, ya, bulat cari alasan dan berbagai macam hal untuk menutupi kesalahannya. Ya. Pernah seorang itu datang kepada saya minta pekerjaan, ya. Saya tanya, pernah kerja di mana aja? Dia menceritakan pernah bekerja di tempat A, B, C, pokoknya banyak tempat. Ya, lalu saya tanya, kenapa kok keluar dari pekerjaan? Berulang-ulang, itu satu pertanyaan. Ya. Kenapa kok bisa berulang-ulang? Nah, di sini ceritanya mulai muncul beraneka alasan. Ya, mulai dari masalah gaji yang kecil, sikap bos yang maunya sendiri, tidak cocok dengan teman kerjanya, lokasi kerjaannya jauh, kerjaannya banyak, sering lembur tapi nggak ada uang lembur, dan berbagai macam dia ceritakan alasannya seperti itu. Kalau kita jadi bos, ya, apakah calon yang melamar yang akan kita terima atau enggak? Kira-kira kita terima nggak dia? Bandingkan ya dengan orang lain yang mencari kerja dengan alasannya bosnya itu meninggal atau perusahaannya itu tutup. Dia sudah bertahun-tahun bekerja di sana, dia setia, ya, tapi bosnya meninggal. Dia setia, tapi perusahaannya tidak bisa bertahan, kena krisis ekonomi, kena goncangan, dan berbagai macam penyebab sehingga tutup. Kira-kira kalau kita dihadapkan dua pelamar ini yang kerja, kita terima yang mana? Kita terima yang mana kira-kira? Pasti kita terima orang yang baik, yang track recordnya, yang rekam jejak perjalanan hidupnya itu baik. Ya, kita pasti terima orang yang setia, yang fokus pada satu pekerjaan. Nah, dari sini pindah sini dan seperti itu, ya. Oleh karena itu dikatakan kalau kita mau fokus dalam pekerjaan kita, ya, kita akan mendapatkan satu keberhasilan, ya. Nah, berikut ini yang perbuatan menyenangkan hati Tuhan ya adalah pada ayat yang ke-11, ya, dikatakan hukuman bagi cemooh, saya ulangi, hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tak berpengalaman. Kalau orang berbudi tegur, ia akan bertambah bijaksana. Ya. Jadi perbuatan baik yang berikutnya adalah orang yang mau menerima teguran. Ya. Kalau ada seorang yang pencemooh, dikatakan seorang yang suka menghina, suka mulut besar, ya, itu dihukum, itu jadi pelajaran bagi orang yang pengalaman, ya, bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau orang yang berbudi ditegur, dikatakan ia akan makin bertambah bijaksana. Ya. Ada satu kisah di Liverpool, Inggris, ya, pada malam menjelang kejuaraan Inggris terbuka tahun 2006, ya, tahun 2006 di situ ada seorang pemain golf profesional, ya, yang bernama Graham McDowell, ya. Ini menghadapi suatu masalah, ya, besok ia harus mengikuti turnamen itu, tapi yang merasa ada sesuatu yang kurang dalam teknik permainannya, ya. Kemudian pada malam itu dia pergi keluar jalan-jalan, ya, dan dia mendapatkan satu kejutan, ya, satu kejutan, yaitu seorang asing penggemar beratnya dia, ya, penggemar berat dari
Grant McDowell ini itu memberikan satu kritikan, ya, mengomentari kelemahannya dalam memainkan tongkat golf itu. Nah, kritikan itu sangat berharga bagi McDowell ini, dan dikatakan dia besoknya, ya, ketika pertandingan itu dia itu berusaha untuk mempraktikkan saran dari penggemarnya itu tadi, dan dia sangat terkejut, ya, dia mempraktikkan itu mendapatkan hasil yang bagus, pukulannya menjadi sempurna, ya, tekniknya bisa diperbaiki dengan lebih sempurna lagi, sehingga akhirnya dia menjadi juara, menduduki posisi pertama. Ya. Semua itu terjadi karena apa? Karena seorang asing yang mau menyempatkan waktunya untuk mengucapkan saran yang membantu. Ya. Penulis Amsal ini menasihatkan agar kita ini mau mendengarkan teguran, kritikan, agar kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya. Dan yang disebut hukuman, tanda kutip tadi, karena melakukan pelanggaran, itu akan menjadi pelajaran bagi orang kurang pengalaman, sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya. Nah, berkaitan dengan nasihat yang lain, ini penulis Amsal ini memberikan satu nasihat lagi di ayat yang ke-14, ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan adalah suka memberi. Ya, dikatakan untuk meredakan marah dan geram, berilah hadiah secara cuma-cuma. Ya. Dikatakan itu berilah hadiah secara diam-diam. Bukan cuma-cuma, berilah hadiah secara diam-diam. Nasihat ini bukan untuk mengajar kita menyuap, ya, tapi ini berbicara cara meredakan marah dan geram. Ya. Contohnya di sini, bagaimana Yakub ini ketika dia akan pulang ke rumahnya, dia khawatir dengan si Esau ini, ya, khawatir dengan si Esau ini, karena dia sudah pernah menipu dan Esau sudah berjanji akan membunuh dia. Maka itu dia waktu akan datang sudah disambut dengan Esau dengan pasukannya. Ya. Nah, apa yang dilakukan Yakub ini? Dia memberikan banyak hadiah. Jadi rombongannya itu dibagi dua. Ya, rombongan dibagi dua. Ini rombongannya pertama itu membawa hadiah yang memberikan kepada Esau, baru itu istri dan anak-anaknya, dia di belakang sendiri. Ya, dia di belakang sendiri. Jadi yang ketemu siapa dengan Esau? Pembawa hadiah ini. Ya, dikasih sampai akhirnya dengan banyak hadiah yang dikasih itu, dia akhirnya bertemu dengan Esau. Waktu bertemu dengan Esau pun, ya, dia itu menyembah, ya, sujud mohon ampun kepada Esau. Tapi Esau ternyata sikapnya sangat berbeda, ya. Kalau kita lihat gambar tadi, justru Esau ini memeluk dengan erat adiknya ini dengan baik. Ya, jadi Esau yang tadinya marah, ingin menghabisi Yakub, berakhir dengan berpelukan dan rekonsiliasi kembali, mengakhiri, ya, permusuhan yang sudah puluhan tahun. Nah, kisah yang kedua itu adalah Abigail, istrinya Nabal. Ini juga begitu. Abigail ini mengirimkan banyak hadiah kepada Daud karena apa? Karena suaminya si Nabal ini tidak tahu budi, ya, tidak tahu budi. Bahkan kata-katanya itu menyakiti Daud, sehingga Daud ini sudah berniat untuk menghabisi
Nabal dan seluruh keluarganya, ya, dengan pasukannya sudah niat. Tapi Abigail ini, seorang wanita yang bijaksana ini, dia mengirimkan banyak hadiah. Kalau kita lihat itu ya, yang dibawa di belakangnya Abigail itu banyak hadiah diberikan, sehingga Daud ini menjadi luluh, nggak jadi untuk membunuh si Nabal ini. Ya. Jadi satu pemberian-pemberian, satu hadiah itu memang bisa meredakan marah dan geram. Tapi ayat ini tidak mengajari untuk suap menyuap, ya, itu berbeda, ya. Itu kisah yang saya ceritakan baik Daud, Abigail ya maupun tadi Yakub itu sangat berbeda. Kalau kita suap menyuap itu kita salah ya, untuk membetulkan salah kita, untuk menutup salah kita memberikan satu pemberian, yaitu suap menyuap pun itu tidak tidak berkenan kepada Tuhan ya. Kita sekarang akan melihat nasihat dari penulis Amsal berikutnya, itu adalah mengenai keadilan, yaitu ada di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di situ ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau keadilan dijalankan, maka orang baik merasa senang, tetapi orang jahat itu merasa terancam. Ya, dalam terjemahan baru dikatakan, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ya. Ini selalu antitesis ya di menulis Amsal, cirinya seperti itu. Ya, hitam putih gitu ya, putih hitam, kadang-kadang dibalik seperti itu, baik jahat baik, seperti itu ya. Orang baik itu selalu mendambakan keadilan tegakkan. Mengapa? Karena mereka itu taat. Mereka itu berusaha menjaga hidupnya dengan melakukan kebenaran, ya, dengan melakukan sesuatu yang menjadi hukum yang umum disepakati bersama. Ya. Sedangkan orang yang jahat ini menjadi pelanggar kebenaran. Ya. Jadi dia ini pasti akan merasa takut, ya. Dia akan merasa terancam, ya, hukuman, ya. Karena apa? Karena dia tahu dirinya itu salah. Ya, contohnya pada saat ini sedang ramai dibicarakan, ya, tilang secara elektronik. Jadi di titik tertentu sudah disiapkan CCTV. Nah, dari CCTV itu kalau orang melanggar lampu merah terus ya, ataukah tidak di jalurnya ya, ataukah dia melewati garis yang tidak putus-putus ya, itu akan terkena tilang. Tilangnya dikirimkan langsung ke rumah ya, dan harus bayar dendanya. Nah, bagi yang biasa taat lalu lintas, tidak melanggar lalu lintas, mereka akan tenang-tenang saja dan merasa nyaman. Karena apa? Semua pemakai jalan akan tertib. Tidak ada yang menerobos lampu merah atau berhenti di jalur yang salah. Ya. Orang yang seperti ini, dia tenang-tenang aja. Tidak peduli ada CCTV, tidak ada CCTV, dia tetap taat pada aturan lalu lintas. Tapi beda dengan orang yang suka melanggar. Ya, pelaku pelanggaran ini pasti ketar-ketir. Wah, jangan-jangan tadi sudah direkam. Nanti tahu-tahu surat tilangnya dikirim ke rumah. Ya. Seorang pelaku pelanggaran yaitu selalu memiliki rasa bersalah, ketar-ketir. Ya, karena itu dikatakan orang yang baik itu senang kalau keadilan tegakkan, akan semuanya jadi tertib. Tetapi dikatakan tadi orang yang jahat, yang suka melanggar itu akan merasa terancam, ya, terancam, takut kena hukuman. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi,
penulis Amsal selalu membandingkan perbuatan baik dengan yang jahat, ya antitesis. Nah, setelah menulis nasihat yang baik, mari kita sekarang waspada, ya, waspada atas nasihat-nasihat dari penulis Amsal ini, ya, terutama untuk apa? Terutama untuk penyalahgunaan indera yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, coba kita baca pada ayat yang keempat dikatakan di situ. Mata yang pertama. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ya. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ya, dalam zaman baru. Dalam bahasa Indonesia masa kini itu dijelaskan lebih jelas apa maksudnya, ya. Jadi orang jahat itu berdosa. Karena apa? Dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongan. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya, orang yang congkak, orang yang sombong itu adalah orang yang berdosa. Ya. Jadi kalau satu kisah diceritakan, ya, petinju Muhammad Ali ketika dia sedang berada di puncak ketenarannya, dia berpergian dengan naik pesawat, ya. Ketika hendak take off, ya, seorang pramugari mengingatkan untuk mengenakan sabuk pengaman. Nah, Muhammad Ali dengan lantang dan sombongnya, ya, dengan mulut besarnya dia menjawab, Superman tidak perlu sabuk pengaman. Ya. Maka dengan cepat pramugari menjawab, Superman juga tidak perlu naik pesawat. Nah, kaget Muhammad Ali ini, sehingga dia dengan malu akhirnya pasang sabuk pengaman. Ya, begitu mudah orang merasa sombong ketika apa? Ketika dia memiliki satu kelebihan, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya, kesombongan adalah melihat dengan congkak dirinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ya, dari mata turun ke hati. Ya, matanya congkak menjadi hatinya sombong. Ya. Dan disebutkan bahwa orang yang seperti itu dikuasai oleh dosa. Ya. Bandingkan dengan teladan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Dikatakan dia mengosongkan dirinya. Walaupun dia adalah Allah. Mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Ya, itu kalau kita mau lihat ayatnya itu ada di Filipi pasal yang ke-2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8, ya. Itu dicatat aja, tidak dibacakan. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Ini teladan dari Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah Allah, tapi dia mau mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Ya. Nah, apalagi indera yang tidak boleh kita salah gunakan pada ayat yang ke-6 itu adalah mulut. Ya. Dikatakan di situ memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur itu cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya, pada saat pandemi masih merajalela, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial baik skala kecil, skala besar, ya, PSBB, bahkan ada lockdown juga, ditutup, ya. Dampaknya perekonomian rakyat ini menjadi terguncang hebat. Penghasilan terhenti karena di PHK, omset toko, pabrik terjun bebas, ya, dan kesulitan ekonomi melilit. Celakanya dalam masa-masa itu masih ada orang yang tega, ya, menipu sesamanya.
Dengan cara bagaimana? Dengan cara iming-iming. Ya, satu investasi yang menggiurkan hasilnya, ya, dan dikatakan dalam 1 bulan bisa memperoleh hasil 100%. Ya. Dengan penampilan yang meyakinkan, para penipu ini memprestasikan, ya, dipresentasikan hasilnya dia, diinvestasi dia peroleh, dipamerkan mobil mewahnya, jam tangan mewah, rumah mewah, buku tabungan dengan saldo miliaran rupiah, ya, sehingga banyak orang yang terpikat dan ikut. Ujung-ujungnya apa? Berakhir dengan penipuan dan dilaporkan ke polisi oleh para korbannya, sehingga berakhir di penjara. Hartanya disita untuk mengganti kerugian para korban, ya, dikatakan dari sultan turun jadi tahanan. Bahkan penulis Amsal mengatakan akibat dari semua itu tadi, ya, dikatakan memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan membawa orang itu ke liang kubur, bisa sampai ke kematian. Ya. Maka itu jangan sampai kita tergiur oleh masalah harta benda ini, ya. Apa sih yang nasihat firman Tuhan yang baik dan bisa kita jadikan pegangan? Itu kalau kita baca di Matius 6 ayat 20 dan 21, ya, di bahasa Indonesia masa ini dikatakan, sebaliknya kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak datang mencurinya. Karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Ya. Jelas dikatakan, ya, dalam bahasa Indonesia masa kini seperti tadi, ya, kumpulkan harta di surga. Dalam terjemahan baru pun dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini salah satu nasihat yang indah, ya, bahwa kita di dunia ini dikatakan mung mampir ngumpi cuma sebentar, ya, dikatakan sebagai seorang musafir. Rumah kita sebenarnya nanti di surga, ya, itulah rumah kita yang sebenarnya. Jadi jangan kita seperti dalam lagu itu, ya, terpikat oleh keindahan dunia. Ya, kalau kita naik pesawat menuju satu tempat yang jauh itu selalu biasanya ada tempat transit. Ya, ada tempat transit. Nah, kalau orang ke Israel, ya, atau ke Turki biasanya itu dari Indonesia itu transitnya di Dubai, ya. Kemudian baru lanjut lagi ke Israel atau ke Turki atau tujuan yang lain. Nah, kita di tempat transitnya artinya itu belum sampai tujuan. Nah, jangan sampai terpikat di situ, ya. Dunia ini tempat transit kita untuk sampai ke surga mulia. Nah, kalau kita terpikat di situ dengan harta di situ, akhirnya apa? Akhirnya di tempat transit itu seakan-akan tempat pemberhentian kita yang terakhir. Kita curahkan semua kekuatan kita di situ dan gandoli di situ. Ya, itulah menjadikan kita tidak fokus pada keselamatan, tapi justru tujuan akhir keselamatan itu kita korbankan untuk tujuan yang sementara. Ya, maka itu saat dinasihatkan di Matius tadi, ya, jangan ngumpulkan di sini. Ketika kita meninggal semuanya ditinggalkan. Tidak ada satupun secuil pun yang dibawa. Di sini kita berjuang mati-matian, tapi setelah kita menghembuskan nafas terakhir, semua kita tinggalkan. Ya, jangan salfok, ya, jangan sampai salfok di dunia ini. Nah, nasihat berikutnya mengenai mulut ini masih ada satu ayat lagi, yaitu di ayat yang ke-9 dikatakan di situ, ya.
tinggal di sudut loteng itu lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Nah, loteng di sini di zaman dulu di bawah itu ada gambar rumah ya. Itu merupakan satu atap, bukan seperti kita sekarang di balkon itu bukan, atau di teras loteng itu bukan. Jadi di atapnya rumah itu biasanya rumah itu atapnya datar, kemudian ada tangga di samping rumah itu untuk mencapai ke atasannya. Yang dimaksudkan di sini yaitu tinggal di loteng itu ya di atapnya rumah itu, maka beberapa terjemahan yang lain sebutkan di bubungan rumah. Ya, maksudnya ayat ini adalah pertengkaran yang sebetulnya itu tidak menyenangkan dua belah pihak. Ya, namanya pertengkaran itu pasti dua belah pihak itu tidak akan mendapatkan satu sukacita. Ya. Satu situasi yang sangat tidak enak gitu ya. Itu yang disebut sebagai pertengkaran. Nah, itu bisa terjadi itu kalau ada satu pihak yang maunya itu menang sendiri. Dia dan tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri, tidak mau mengalah, ya, maka terjadilah perbantahan yang tidak berujung pada penyelesaian. Atau bisa jadi selalu mempermasalahkan masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele yang tidak perlu. Kemudian dremimil terus, ya. Bahasa Indonesianya itu apa yang dremimil ya? Ngomel terus dan berhenti, ya. Ngomel terus tan berhenti seperti tawon ngomong gitu ya. Nah, maksudnya dengan cara seperti itu membuat salah satu pihak ini jadi tidak tahan, ya. Dengarkan omelannya terus, ya, dremimil terus tidak tahan, sehingga apa? Dikatakan dia keluar rumah, naik ke loteng, lebih baik di sana, di apa itu, di atap aja, supaya nggak dengar lagi suaranya itu. Ya, jadi saya katakan di sini ya, salah satu pihak itu nggak mau ngalah, ya, minta menang sendiri. Artinya apa? Bisa pihak istri, ya, juga tidak menutup kemungkinan pihak suami, ya, kalau sudah suka bertengkar itu sangat sulit, ya. Kalau suka durian mungkin bisa dinikmati bersama-sama dengan sukacita. Tapi kalau sudah suka bertengkar itu jadi malapetaka dalam satu rumah tangga. Ya. Nah, berikutnya adalah dari Amsal ini yang dinasihatkan mengenai panca indera itu ada di ayat yang ke-13 ya. Ayat 13 ini panca indera apa yang dibicarakan di sini adalah telinga. Ya. Dikatakan siapa menutup telinganya bagi jeritan orang yang lemah, itu tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru atau kalau ia sendiri berdoa. Ya. Ini jelas ya, dikatakan kalau apa itu menutup telinga terhadap jeritan orang yang lemah ketika dia sendiri membutuhkan juga tidak akan didengar. Ya, di musim penghujan kali ini kita tahu ya ada bencana banjir di mana-mana. Juga di daerah Sidoarjo yang terdampak parah oleh banjir ya sampai di atap rumah itu ya. Banjirnya hujannya tinggi. Ya, akibat apa? Akibat ya penebangan pohon di atas itu tidak terkendali sehingga tidak bisa nyerap air, kemudian terjadilah banjir. Ya. Beberapa utusan gereja itu langsung sigap ya di sana memberikan satu bantuan makanan, mendirikan posko ya, bahkan layak pakai juga ya, dan BMGK Malang ini akan berpartisipasi langsung, akan mengumpulkan dana-dana dari gereja-gereja di kota di Malang ini untuk perbaikan bangunan yang rusak. Nah, sebagai pengikut Kristus yang begitu mengasihi manusia sampai Kristus ini rela mengorbankan dirinya untuk mati di salib
demi keselamatan manusia, maka kita seyogyanya sebagai pengikutnya itu memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada sesama. Ya. Mengapa ada orang yang menutup telinga? Kuncinya itu ada di hati. Ya. Kuncinya ada di hati. Ya. Jadi kalau ada satu istilah dikatakan, when the heart is hard, the ear is deaf. Ya. Ketika hati seseorang itu menjadi keras, maka telinganya akan menjadi tuli. Jadi sesungguhnya kekerasan hatilah yang membuat seseorang itu telinganya seolah-olah tertutup. Oleh sebab itu ketika dia berseru, maka sesungguhnya seruannya juga tidak akan mendatangkan jawaban atas dirinya. Mengapa demikian? Karena dengan menutup telinga berarti kita sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita tidak peduli dengan sesama kita. Yang menanggapi hal ini seorang penafsir mengatakan demikian. The merciful obtain mercy, but the callous will not pity. Dikatakan belas kasihan itu akan menghasilkan belas kasihan juga. Tetapi orang yang tidak punya perasaan juga tidak akan dikasihani. Ya, maka tepat sekali apa tadi yang dikatakan, ya, bahwa siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, artinya dia keras hatinya, ya, dia tidak akan juga mendapat jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ya. Karena itu waspada, ya, dengan hati. Kita harus menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Orang jahat itu kelak akan mendapatkan satu hukuman, ya, seperti dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, saya bacakan bahwa orang jahat itu akan dihukum. Orang jahat tak mau mengikuti hukum, ia tersiksa oleh kekejamannya sendiri. Orang jahat selalu ingin melakukan kejahatan terhadap siapapun. Ia tidak punya belas kasihan. Allah yang maha adil tahu apa yang terjadi dalam rumah orang durhaka. Ia akan menjerumuskan mereka sehingga mereka binasa. Ya. Jadi kita melihat, ya, ini bahwa ciri-ciri orang jahat itu diantaranya mereka itu tidak mau mengikuti hukum, malahan membuat hukumnya sendiri. Ya. Keinginannya selalu berbuat jahat karena apa? Karena tidak memiliki kasih kepada sesamanya. Oleh karena itu dikatakan Allah yang maha adil akan membinasakan mereka dalam penderitaannya. Ya. Itu jelas dikatakan di situ. Ya. Contoh, ya, contoh yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu ada orang yang suka merebut tanah milik orang lain, ya, dengan kekerasan. Mereka tidak mengakui surat tanah yang asli, ya, yang diterbitkan oleh pemerintah, tapi seenaknya aja nyerobot dan membuat surat sendiri dengan kejam, merebut tanpa memikirkan korbannya. Dan hal ini dilakukan berulang-ulang dengan modus yang sama. Apakah kira-kira mereka bisa menikmati hasilnya? Belum tentu, ya. Tuhan yang maha adil itu punya 1001 cara untuk menghukum mereka dengan setimpal seperti ketika kita baca tadi pada ayat yang ke-12. Ya. Baik dihukum dengan gangguan kesehatan, dihukum dengan kecelakaan, dihukum dengan bencana, sampai akhirnya dikatakan dibinasakan jika mereka itu tidak bertobat. Ya. Saya sempat membaca artikel, ya, di internet bahwa di Jakarta itu banyak sekali tanah yang sengketa, tanah yang bermasalah. Ya. Bahkan ada yang tanya sampai berhektar-hektar itu ternyata juga bermasalah. Masalahnya gimana? Ya ada yang berhak, yang sesungguhnya berhak, tapi ada yang menempati tanpa izin, ya.
Dibiarkan saja, mungkin tanah kosong, dibiarkan ada seseorang yang sedang mendirikan satu bangunan, mula-mula ya pasti bukan bangunan permanen, pasti ya mungkin dibuat kaki lima, dibuat apa, tapi lama-lama jadi permanen. Ya. Kalau sudah permanen situ, yang punya rumah sendiri, yang punya tanah itu kesulitan untuk menggusur, malah harus ganti rugi. Aneh kan? Sudah pinjam tanpa izin, ketika harus waktunya diminta, malah harus ganti rugi. Ya. Ini dikatakan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, karena itu kita harus waspada ketika mulai ada godaan-godaan untuk melakukan kejahatan, secepat mungkin kita harus hentikan. Ya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita peroleh pada hari ini? Ya, kita belajar satu hal yang cukup penting pada hari ini, yaitu semua perbuatan akan benar di mata pelakunya, ya. Tapi Tuhan yang menilai hati. Jadi kita harus hati-hati di sini. Apa yang kita anggap benar harus dikonfirmasi, harus di cross check dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menganggap itu benar tapi berlawanan dengan firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Ya. Dan ada Tuhan yang maha adil yang akan memberikan hukuman bagi yang jahat. Oleh karena itu, jangan mengandalkan pikiran manusia dalam bertindak, tapi belajarlah peka akan suara Roh Kudus yang akan menuntun kita ke jalan kekekalan. Ya. Biarlah pembelajaran kita bersama pada petang hari ini bisa membawa kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini, lebih bijaksana menjalani hidup ini, sehingga kita memperoleh satu hikmah dari pembahasan PA pada hari ini. Terima kasih, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami ucap syukur terima kasih atas semua berkat, rahmat, dan anugerah yang kau limpahkan kepada kami, yang kami boleh mengikuti pembahasan di Amsal pasal 21 1 sampai dengan 15 ini. Kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah mengajarkan kepada kami supaya kami tidak mengandalkan otak kami sendiri, tidak mengandalkan pikiran kami sendiri, tidak mengandalkan kebenaran kami sendiri, tapi kami benar-benar boleh mengandalkan Tuhan, kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana, orang yang boleh menjadi alat Engkau di dunia ini, dan boleh menjadi berkat kepada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati untuk semua yang mengikuti acara PA ini dari awal hingga akhirnya. Berkati mereka secara pribadi Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam sekolah maupun dalam rumah tangga mereka. Demikian juga Kau mau tolong mereka dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan Kau membukakan jalan, penghiburan, dan berkat-berkat Engkau Tuhan boleh tercurah atas kehidupan mereka. Dan pada akhir pertemuan kami ini, kami mohonkan berkat untuk semua yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu depan kita akan melanjutkan di ayat yang ke-16 sampai selesai, dan sampai bertemu lagi pada Jumat mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.